Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang booming investor retail. Sebelum ke Pak Theo, kita dengar dulu Pak Fitri. Bagaimana kemajuan, apa saja capaian pasar modal Indonesia di usia ke-43 tahun ini, Pak? Silakan Pak Fitri. Terima kasih Pak Primus. Bursa Efek Indonesia dalam ulang tahun yang terakhir ini sekaligus merayakan penambahan jumlah emiten yang cukup besar, Pak. Hari ini bulat sudah 700 emiten yang listing di pasar kita. Selamat ya, itu 700 ya? Yang pertama. 700, Pak. Iya. Jadi walaupun COVID seperti sekarang ini, tetap ada saja yang melistingkan sahamnya di tempat kami. Berarti yang kedua menambah berapa, Pak? Dari Januari sampai hari ini? 36, Pak, tahun 36 ini. 36 ya? Iya. Iya, dibanding tahun kemarin itu kira-kira 755 emiten baru. Ya. Jadi memang ini terjadi bonus bagi kami, Pak. Bisa dibilang begitu. Sekarang genap 700. Kemudian capaian yang kedua adalah retail kita melonjak tajam. Transaksi harian sekarang sudah banyak didominasi oleh transaksi retail seperti yang kita bahas tadi. Kemudian capaian yang lain, kami di Bursa Efek Indonesia senantiasa untuk memperbaiki layanan ke konsumen sehingga banyak sekali layanan-layanan baru sekarang yang disediakan di fasilitas online. Tadi Pak Lutfi sudah sebutkan beberapa seperti pembukaan rekening online bekerja sama dengan anggota bursa dan KSEI, kemudian tradingnya juga sudah online, kemudian disclosure atau keterbukaan informasi bisa diambil dari website kami dengan mudah, dan juga aspek-aspek perlindungan yang kita implementasikan di pasar seperti notasi khusus, kemudian public expose, kemudian pelaksanaan RUPS, dan lain sebagainya, Pak. Jadi ini capaian-capaian yang kita capai menjelang usia kita bertambah. Untuk relevansi dengan topik hari ini, mungkin saya sedikit menambahkan, Pak, gejala yang kita rasakan bahwa investor retail kita sekarang cukup banyak penambahannya. Mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, secara umum kita sama-sama paham bahwa bonus demografi Indonesia di mana angkatan muda sudah begitu banyak hadir di antara kita. Kemudian juga prestasi dari upaya-upaya selama ini untuk meningkatkan literasi keuangan. Jadi sekarang sudah mulai terasa dampaknya, banyak anak-anak muda yang mengerti cara berinvestasi dengan baik di pasar kami. Dan tidak lupa bahwa mungkin juga ini disebabkan oleh booming penggunaan internet dan online di semua aktivitas ekonomi yang ada di kita sekarang. Jadi ini beberapa yang mungkin bisa kita syukuri, Pak, sehingga bisa memberi dampak positif bagi aktivitas ekonomi di Bursa Efek Indonesia. Ya, Pak Fitri. Kemudian menambahkan yang lain. Ya, kita sama-sama mendorong upaya mempermudah akses ke pasar kita. Sebelumnya kita sangat bergantung dengan anggota bursa memberikan layanan ke konsumennya menggunakan kantor cabang. Kita tahu bahwa Indonesia itu cukup luas ya, dengan hampir 17.000 kepulauan, hampir 270 populasi, 70 juta populasi. Akan menjadi tantangan besar sekali kalau kita akses menggunakan kantor cabang atau akses fisik lainnya. Nah, sekarang dengan adanya akses internet yang terbuka di daerah-daerah, kita juga mencoba mengkapitalisasi itu, sehingga layanan ke para anggota bursa kita, ke investor kita sudah bisa didapat di fasilitas online. Nah, ini yang mungkin bisa terus kita dorong sehingga bisa membantu pertumbuhan pasar kita. Mungkin itu, Pak, yang baik, Pak. Bisa kita. Sekarang Pak Theo. Pak Theo sebagai wakil dari emiten, Pak, ya, wakil ketua asosiasi emiten. Apa yang Anda lihat di pasar modal usia ke-43 tahun ini yang paling menonjol, Pak? Silakan Pak Theo. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Primus. Selamat siang. Tadi sudah disampaikan secara garis besar dan juga sangat dalam
posisinya emiten memang berbeda. Emiten dalam hal ini adalah di supply side, sedangkan yang kita bicarakan tadi investor adalah di demand side. Dan tadi Pak Lutfi bicara lebih banyak di regulatory side ya, dan kemudian Pak Fitri bicara tentang lebih banyak di fasilitasi. Jadi sekarang Pak, memang saya melihatnya topik ini sangat menarik dari 3 angle yang berbeda. Kita ini bicara tentang retail investor, Pak, atau kita bicara tentang millennial investors, Pak, apa kita bicara tentang local investors, karena nanti pendekatannya berbeda-beda. Tapi kabar baiknya memang ada peningkatan. Kabar baiknya walaupun COVID, walaupun ekonomi seperti ini, walaupun dalam recovery dan lain-lain, Pak, hal itu ada peningkatan, itu satu. Apa tugas kami sebagai yang supply side-nya, Pak ya. Jadi apa yang tugas kami? Yang ada 2 hal yang kami lihat yang harus kami berpartisipasi banyak adalah seperti itu. Kadang-kadang dikatakan banyak yang dipanggil Pak Primus, tapi tidak semua terpilih. Demikian juga apa yang kita katakan bahwa banyak supply itu pilihan memang, tapi mana yang paling cocok, mana yang paling tepat itu di situ, di mana masalahnya di situ adalah informasi. Ada elemen dari informasi, bukan data, Pak ya. Data sendiri sudah terbantu sekarang. Ada website, ada RTI di mana semua emiten bisa dilihat jelas, tapi informasi, dan di situ memang ada beberapa memang yang saya katakan industri analisis ataupun emiten analisis yang dilakukan oleh beberapa analis-analis. Susahnya memang untuk membuat suatu analisa itu tidak murah. Dan analis tidak akan melakukan satu analisa di mana sektornya yang memang tidak profitable atau sektornya tidak seksi untuk perusahaannya atau untuk dianya sendiri. Kalau itu banking besar, jadi banyak analisanya. Kalau itu sektor telekomunikasi banyak. Kalau itu startup banyak. Tapi bagaimana sama yang kecil-kecil? Kalau itu infrastruktur booming ya, itu bicara tentang kelapa sawit atau palm oil banyak. Batu bara juga banyak. Bagaimana masalah katakan seperti bahan bangunan, keramik, atau itu sektor yang tidak terlalu seksi dan memang kapitalisasinya juga tidak besar, jadi lain. Nah di situ memang elemen di mana kami sebagai emiten harus memberi bersinergi dengan regulator dan bersinergi dengan fasilitator, dalam hal ini Bursa Efek, untuk memberikan tidak saja data tapi informasi pilihan kepada para investor, baik dilihat dari sisi itu investor dalam negeri ataupun investor retail ataupun milenial, itu satu. Yang kedua edukasi, Pak. Bagaimana seperti yang dikatakan dari millennials, saya tidak katakan bahwa mereka baru dan mereka tidak dewasa. Justru sebenarnya apa yang terjadi di pasar, hampir semua investor hedging fund sekarang adalah millennials ya. Dan cuma masalahnya kan levelingnya berbeda. Jadi ini yang saya lihat bagus, yang sudah ada embrionya di pasar adalah kelompok-kelompok investor, kelompok syariah dan lain-lain yang memang kami bantu sebetulnya untuk lebih hidup lagi dalam kacamata sosial. Mereka itu seperti NGO lah, Pak, di mana mereka bisa memberikan edukasi yang kepada para investor atau dari demand side dengan baik. Jadi kembali lagi 2 yang kami tekankan. Yang pertama, tidak saja data terhadap emiten, tapi informasi, sehingga itu menjadikan pilihan bagi para investor ini. Yang kedua adalah kami menitik beratkan pada edukasi, sehingga mereka tahu dengan wisdom yang ada, dengan wisdom Sulaiman yang ada, untuk memilih barang-barang tidak saja yang bagus, tapi juga tepat, ya Pak. Di sisi demand itu sendiri memang saya lihat seandainya apa kabar baiknya? Kabar baiknya kita bicara bahwa domestic investor itu tidak banyak terpengaruh dibanding dengan foreign investor di masa COVID. Itu data yang mengatakan begitu. Yang kedua, kalau bicara retail investor, kelihatannya memang seperti dikatakan oleh dua pembicara sebelumnya bahwa dalam jumlah transaksi maupun numbers itu naik besar sekali. Sebab itu regulasi diperlukan untuk kuat. Sudah disampaikan tadi. Kalau bicara millennials, ini berbeda pendekatannya. Memang mereka, kita harus juga bisa memenuhi unmet need dari mereka. Tadi Pak Lutfi sudah menyebut tentang crowdfunding ya. Jadi kita mereference ke POJK 37 tahun 2018 kalau saya tidak salah, Pak Lutfi. Dan
memang itu embrional, pada mulanya idenya hanya untuk UMKM, tapi pada dasarnya sekarang banyak sekali, Pak. Harus kami katakan. Jadi dengan keadaan COVID seperti ini, emiten punya performance pasti jelek. Pada saat performanya turun, ratingnya dia akan turun. Pada saat ratingnya turun, tidak bisa dia masuk lembaga formal seperti bank ataupun penerbitan bond dan lain-lain. Ya, bank ada regulasi tertentu, dan bank pun juga dengan POJK 11 itu mereka akan sangat selektif melakukan restrukturisasi. Susah seandainya banknya sendiri tidak dalam kapasitas yang bagus untuk membantu emiten, maka emitennya juga tidak dalam kapasitas bagus untuk menyediakan saham yang menarik bagi investornya, dan produk dan jasa yang bagus untuk konsumennya, dan juga pada stakeholders lainnya, Pak. Jangan-jangan juga karyawannya akhirnya harus PHK. Jadi ini masalah yang kami lihat ada beberapa regulasi yang dipertajam yang sangat membantu untuk emiten sebagai dari supply side. Itu pertama memang POJK 11 itu di mana memberikan backbone ke depan sehingga saham-saham yang ditawarkan pada investor-investor lokal dan muda retail itu betul-betul saham-saham dari perusahaan yang kuat, ya Pak ya. Yang kedua adalah saya melihat bahwa crowdfunding itu mungkin memang dasarnya di POJK 37 lebih banyak ke equity crowdfunding. Nantinya tadi Pak Lutfi memberikan hints bahwa akan katakan lebih banyak ke debt atau bond base atau debt base crowdfunding ya. Dan dasarnya tidak saja ke UMKM, tapi dasarnya juga ke startup yang size-nya lebih besar ya. Karena di situ memang ada ironi bahwa pengusaha kecil menarik pemodal kecil dan juga terlibat dari orang-orang yang memang informasinya juga kecil. Pengusaha besar perlu uang besar, investornya besar, due diligence prosesnya dan data yang mereka miliki juga berbeda levelingnya. Ini yang saya bilang, seandainya dimulai dari kecil, yang kami takutkan itu tanpa pengawasan, tanpa edukasi, tanpa informasi, itu nantinya menjadi proyek yang risikonya lebih tinggi. Waktu memulai dengan AAA company atau perusahaan besar berbeda, dan dalam crowdfunding itu berbeda. Memang di situ tidak dipertemukan antara financial investor di situ, tapi mungkin di situ adalah industrial investor. Jadi mereka taruh saham karena mereka tahu betul bisnisnya dan mereka mungkin pemain. Selain itu membelinya tidak saja retail, mungkin pembeliannya juga dalam hal banyak. Dan ini banyak sekali hal ini bisa terlihat dari millennials yang memang bisa dilihat kalau mereka punya, saya tidak bawa datanya siang ini, bahwa memang keinginan mereka itu masuk dalam sektor yang berbeda. Sektor saya yang hampir 60 itu memang sektor yang dikatakan 1.0 atau 2.0, jadi bukan jasa, bukan lagi teknologi informasi seperti yang millennials. They have a different segment. Itu yang saya katakan. Jadi yang katakan kembali, emiten melihatnya dari sisi supply side, bukan demand atau regulasi. Yang kedua, apa yang kami lihat, kami harus menyediakan barang-barang bagus sehingga pembelinya itu merasa tertarik, tidak tertipu, dan juga terproteksi. Dengan itu melalui proses edukasi dan juga melalui proses informasi yang bagus. Yang ketiga, kalau khusus kita bicara datanya siang ini, bahwa memang kalau kita bicara khusus untuk ini, bicara khusus untuk millennials, mungkin ada bagusnya bahwa equity crowdfunding di POJK 37 itu diperluas skopnya, tidak jadi equity base tapi menjadi loan base atau debt base, dan kemudian tidak saja untuk UMKM tapi memang lebih besar lagi skopnya ya. Pasti setelah berjalan 1 tahun ini dilihat ya bagaimana realisasinya, karena itu sendiri memberikan kesempatan sehingga katakan yang besar-besar seperti Shopee, Tokopedia dan lain tidak harus pergi melalui JP Morgan, melalui perusahaan internasional untuk mencari partner, tapi bisa menggunakan prasarana yang ada baik di bursa POJK maupun lembaga-lembaga lain di luar bursa efek tapi di bawahnya POJK. Itu kira-kira dari saya, Pak. Ya. Satu pertanyaan dari Pak Teo, ketika regulator memperbolehkan atau mengimbau ya buyback, itu banyak yang realisasikan nggak Pak? Ketika indeks harga saham gabungan bulan April kalau tidak salah itu jatuh hampir 30% ya. Hari ini kan tinggal 16% ya minusnya dari titik tertinggi.
pada awal tahun, tapi sempat 30%. Itu pernah banyak buyback nggak? Secara data saya tidak bawa Pak Pribus, tapi memang intensinya waktu itu tinggi. Kenapa? Sederhana aja intensinya. Ada dua hal. Terus terang yang pertama disuruh. Kalau disuruh pemegang saham pengendali ya saya lakukan. Itu untuk segmen-segmen emiten tertentu yang saya tidak harus katakan. Yang kedua, memang karena saya pemegang mayoritas, saya pikir siapa tahu saya beli dan nanti saya tahan, naik lagi harganya, saya untung. Tapi kemudian yang menjadi masalah dengan jalannya waktu itu Pak, masalahnya adalah begini, apakah lebih baik saya tahan cash di perseroan pada saat masa susah saya punya cash, atau saya beli sahamnya kembali cash saya habis, karena jangan-jangan COVID-nya tidak cuma 1-2 bulan, tapi bisa 1-2 tahun. Itu yang sebetulnya akhirnya pada mulanya memang intensinya atau eagerness-nya tinggi, lama-lama dia agak turun sedikit karena memang prudence ini aja Pak Fruits yang dilakukan. Itu Pak Fruits kira-kira yang bisa saya sharing. Ya, mungkin saya ke Pak Fitri lagi Pak. Pak Fitri tadi, dari sisi dana yang dimobilisasi dari pasar modal itu ada angka nggak Pak? Karena bagaimanapun juga negara kita yang lagi membangun infrastruktur kan membutuhkan dana besar dari capital market ya. Kalau kebetulan saya nggak bawa data ya Pak ya. Dari jumlah emiten mungkin bisa saya berikan, tadi sudah disebut di tahun 2020 Agustus kita sudah dapat emiten baru sejumlah 36. Nah, kapitalisasi tentu akan membesar Pak. Dan dengan sendirinya bisa membantu pembangunan ya Pak ya, dengan mencatatkan sahamnya di bursa kami. Obligasi gimana Pak? Tadi kita bicara saham, obligasi banyak yang jual obligasi nggak Pak? Ketika suku bunga turun, obligasi. Ada Pak, tetap ada obligasi ya. Ada angka nggak Pak? Berapa obligasi? Obligasi. Ya, sambil Pak Fitri mencari, tadi Pak Lutfi, tadi ada Pak Theo menyarankan agar POJK yang pernah diberikan kepada UMKM lebih perluas lagi supaya perusahaan lebih bergerak Pak. Bagaimanapun juga ada euforia naik di demand side tapi supply side harus kuat. Bagaimana Pak? Ya benar. Ya pertama yang tadi Pak Theo sampaikan pertama bahwa itu diperluas dari equity menjadi bukan hanya equity. Ini yang sedang kita kerjakan Pak. Ya, jadi kita memang untuk membuka produknya nanti yang bisa ditawarkan bukan hanya equity, termasuk juga yang surat utang. Ya. Kemudian untuk yang tadi perluasan adalah yang memanfaatkan tidak lagi perusahaan dengan size di bawah 10 miliar ya, tapi bisa lebih dari itu. Ini memang belum kita lihat di situ Pak, karena kita sudah melihat ada POJK untuk emiten dengan aset skala kecil yang bisa bermain antara taruhlah 10 M sampai dengan 50 M. Yeah. Nah, nanti kita coba lihat Pak, apakah harus ada aturan di antara itu, ya, antara 10 M ke 50 M itu. Kalau memang diperlukan, mungkin kita bisa perluas Pak, basis untuk besaran investor yang bisa, besaran calon penerbit yang bisa memanfaatkan BCR. Ya. Mungkin saya menambahkan tadi yang data tadi Pak. Saya ada data ini kebetulan per tanggal 7 Agustus ya. Ini total nilainya itu yang sudah dihimpun lewat pasar modal itu 55,95 triliun. Ini per tanggal 7 Agustus Pak ya. Yeah. Dari 29 IPO baru yang nilainya 3,3 triliun, ada 9 yang right issue nilainya 10,18 triliun. Kemudian ada yang 25 yang penawaran umum berkelanjutan untuk EBUS Pak, ya. Untuk efek pusat utang dan sukuk ini 13,62 triliun dan 27 yang PUB tahap 2-nya 28,82 triliun. Jadi total sampai Agustus kemarin, 7 Agustus ya, itu 55,95 triliun Pak. Ini dana yang bisa dihimpun lewat pasar modal. Nah ini lumayan juga sebetulnya, apalagi kalau dihitung sejak diaktifkan kembali pasar modal Indonesia tahun 1977 ya, sudah banyak sekali dana yang diraih dari pasar modal. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesi terakhir.